Renungan Harian GMI Ebenezer. Hari-hari yang kita lewati semuanya adalah karena anugerah Tuhan, kasih dan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan kita rasakan setiap hari. Dan ada satu hari yang sangat membahagiakan dalam hidup kita, yaitu ketika kita berdoa dan Tuhan menjawab doa kita. Setiap doa ada jawaban, dan ketika kita menerima jawaban atas doa kita, itu adalah hari yang paling bahagia. Kita tetap bersukacita karena Tuhan selalu menjawab doa-doa kita. Dan saat ini kita sedang menantikan apa yang kita doakan. Percayalah, harinya akan tiba, saatnya akan datang kebahagiaan dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan kesukacitaan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, tetap percayalah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami bersukacita, kami bergembira, kami menikmati kasih dan rahmat-Mu atas hidup kami. Kami juga bersyukur hari baru yang Kau percayakan untuk kami nikmati. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menuntun setiap langkah hidup kami. Kau memberikan hari-hari yang terbaik buat kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, menanti dengan tekun. Ada satu keluarga, dia sesudah menikah, semua pasangan pasti menantikan keturunan. Lalu pasangan muda ini dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun mereka belum memperoleh keturunan. Tapi yang luar biasa, mereka tetap bertekun, tetap setia kepada Tuhan. Sampai akhirnya di tahun ke-9 pernikahannya, Tuhan karuniakan mereka seorang anak laki-laki. Lalu ketika ditanya, wah luar biasa ya, di pernikahan ke-9 tahun Tuhan berikan keturunan. Bagaimana rasanya? Sang istri katakan, waduh tidak terasa. Saya rasanya belum 9 tahun menikah. Kayak baru kemarin saya baru menikah. Kebahagiaan itu bisa membuat kita dapat melupakan sesuatu hal yang membuat kita mungkin sedih, bergumul. Lalu di tahun ke-10 Tuhan memberikan keturunan. Dan di tahun yang ke-12 Tuhan juga memberikan keturunan bagi keluarga ini. Jadi keluarga ini 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Nah, ini satu kehidupan yang mereka alami. Bagaimana Tuhan terus menolong mereka. Dan mereka terus percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ini kehidupan anak-anak Tuhan yang mereka saksikan sendiri, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan juga selalu bekerja. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Lalu di dalam Alkitab juga ada satu tokoh, yaitu Abraham dan Sarah. Ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim untuk pergi ke satu negeri yang Tuhan tidak kasih tahu di mana negeri dia harus pergi. Tapi Abraham dengan iman percayanya pergi mengikuti petunjuk Tuhan. Lalu sampai dari mereka keluar dari Ur Kasdim, Tuhan berjanji bahwa keturunan Abraham akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Lalu janji Tuhan, apakah ketika Tuhan berjanji besoknya digenapi? Tidak. Hampir 75 tahun Abraham menantikan seorang keturunan. Sebelum mendapatkan keturunan, Sarai mungkin waktu itu dia ingat janji Tuhan, tapi Tuhan tidak memberikan keturunan kepada kita. Lalu dia kasih gundiknya yang bernama Hagar. Jadi Abraham menghampiri Hagar, lalu lahirlah Ismail. Bagaimana dengan janji Tuhan? Tuhan menggenapinya. Tuhan menggenapinya, dan Alkitab katakan di dalam Kejadian 21 ayat yang ke-5, demikian bunyi firman Tuhan.
Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ishak 100 tahun, Sarai 75 tahun, sudah mati haid. Tapi janji Tuhan tergenapi. Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Akhirnya lahirlah seorang putra yang dia beri nama Ishak. Ishak lahir di tengah-tengah masa tuanya. Secara biologis tidak mungkin melahirkan lagi bagi Sarah. Tapi janji Tuhan tergenapi. Menanti dengan tekun, Tuhan memberi, Tuhan menjawab. Tuhan juga pasti menuntun langkah hidup orang-orang yang percaya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, dalam penantian kita atas doa-doa kita, pengharapan kita kepada anak-anak kita, proses mereka dalam pertumbuhan mereka, bagi kita orang tua, kita terus berdoa berharap anak-anak kita lebih berhasil hidupnya dari kita. Kita juga berdoa supaya anak-anak kita mereka bisa meraih impian dan cita-cita mereka di masa muda mereka, dan dalam proses-proses mereka terus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu kerinduan setiap kita. Dan percayalah, ketika kita terus bertekun mendoakan anak-anak kita, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menggenapi. Karena ketika Tuhan berfirman, Tuhan pasti menggenapi. Ketika Tuhan berjanji, Dia pasti menggenapinya dalam hidup kita. Jadi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari tetap berpengharapan, menanti dengan tekun. Setiap doa-doa yang kita panjatkan, kita minta kehendak Tuhan yang terjadi, tapi kita juga ada usaha untuk terus berdoa, memohon kekuatan Tuhan supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan juga menjadi keinginan kita. Percayalah, mujizat Tuhan terjadi. Mujizat pasti terjadi atas hidupmu, atas keluargamu. Mujizat Tuhan terjadi juga atas gereja kita dan bangsa kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus menanti dengan tekun dan tekun dalam ibadah dan dalam penantian dan dalam menanti janji-janji Tuhan. Kiranya Tuhan menopang kita dan menolong kita untuk tetap bertekun dalam penantian ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami terus belajar untuk tetap tekun dalam penantian ini. Kami tahu Tuhan, ada satu jawaban setiap doa-doa kami, dan biarlah kami menanti waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mampukan kami, tolonglah kami, supaya kami terus bersabar, sehingga kami menantikan waktunya Tuhan. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau terus menolong kami, supaya kehendak Tuhan juga menjadi sukacita kami. Kami percaya rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.